Win, kaki emak panas banget, Neng. Itu tuh dipegang bener-bener kakinya tuh panas katanya. Wiwin itu kasih kain yang udah dilapisin air gitu, dikasih ke kakinya tuh ngebul, guys. Ngebul. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube ke Dunia Maya dalam Misteri dan bareng gue lagi di sini Maya Marisa. Guys, kali ini gue kedapatan cerita dari Mbak Wiwin. Mbak Wiwin, terima kasih untuk ceritanya. Dan kali ini tuh ceritanya menurut gue tuh sangat amat menegangkan, bahkan menyeramkan, guys. Yang dimana ini dilakukan oleh menantu alias kakak ipar dari Mbak Wiwin ini. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi guys, Mbak Wiwin ini punya 5 saudara. Yang dimana kakak-kakaknya gue sebutin dengan huruf aja ya guys. Si A kakak perempuan, si B kakak laki-laki, si C kakak laki-laki, si D kakak laki-laki, dan Mbak Wiwin ini anak kelima. Jadi totalnya anaknya dari ibunya Mbak Wiwin ini punya 2 anak perempuan serta 3 anak laki-laki guys. Di daerahnya Mbak Wiwin ini, orang tuanya Mbak Wiwin itu emang tanahnya tuh lebar. Terus orang tuanya tuh emang kayak keturunan haji gitu loh. Jadi kayak memang bener-bener orang kaya lah, orang berada, berduit gitu. Kayak orang-orang emang bener-bener yang tanahnya tuh lebar di mana-mana gitu. Dan Mbak Win ini tuh katanya sih orang Betawi. Jadi tahu kan ya guys, orang Betawi zaman dulu tanahnya masih lebar-lebar guys. Tanahnya tuh kayak bisa bikin kontrakan 20 pintu, 50 pintu juga bisa kalau orang Betawi zaman dulu nih ya guys. Kalau yang emang benar-benar itu tanahnya plek, emang kagak digunain buat yang macam-macam, itu pasti namanya orang Betawi pasti punya tanahnya lebar-lebar. Nah, termasuk orang tuanya dari si Mbak Wiwin ini guys. Dia punya tanah tuh lebar. Nah, anak pertama, kedua, ketiga, keempat itu udah menikah semua. Yang dimana pada saat itu orang tuanya tuh seneng gitu, punya cucu, punya mantu, lebaran rumah jadi rame. Betawi tuh sehari 2 hari tuh lebaran kagak cukup guys, kayak minimal seminggu gitu kayaknya. Seminggu baru cukup gitu loh lebaran, dan ujung-ujungannya tuh pada pegel-pegel. Alhasil koyo cabe solusinya. Balik lagi ke ceritanya ya guys. Jadi kan orang tuanya Mbak Wiwin ini seneng punya menantu, punya cucu gitu. Nah, ada suatu hari di mana rumahnya Mbak Wiwin ini katanya itu cukup agak aneh, beda dari yang biasanya, beda dari yang lainnya. Jadi di rumahnya itu tuh tercium wangi kembang kantil, tercium juga wangi melati. Tapi sedikit-sedikit diseling sama wangi kemenyan. Nah, dari situ tuh kayak Mbak Wiwin tuh ngerasa, ini mah cuman kayak biasa aja, mungkin emang tetangga depan belakang rumah mungkin yang emang bunganya pada mekar gitu kan. Jadi rumahnya Mbak Wiwin ini rumah Betawi model zaman dulu, yang ubinnya tuh kayak masih ubin-ubin zaman dulu. Lu tau kan ya, ubin-ubin zaman dulu tuh yang warnanya merah marun gitu, kayak keramik-keramik di sekolahan. Terus udah gitu tuh luas banget dan neglak banget ya. Kalau bahasa kita mah neglak mah gede dah gitu ya, lebar, luas gitu. Nah, rumahnya tuh kayak gitu, dan kamar-kamarnya pun cukup banyak. Jadi emang anak menantunya tuh tinggal di situ semuanya guys, karena memang rumahnya sebesar itu. Lanjut lagi nih guys ceritanya. Dan itu wanginya itu tuh katanya entar datang gitu. Nah, tepat jam 12 malam itu kedengeran suara debrak di atas genteng, di atas loteng. Nah, Mbak Wiwin pikir itu ya biasalah, apa kucing atau tikus gitu kan, karena kan emang biasanya kan yang ada di loteng apa genteng kan pasti kan kalau nggak kucing ya tikus gitu kan. Nggak mungkin juga buaya ada di loteng gitu kan ya. Hasil setelah bunyi suara gedebruk itu, bapaknya dari Mbak Wiwin ini tiba-tiba langsung teriak guys.
Dan itu cukup sangat mengejutkan. Dan pas Mbak Wiwin samperin ke kamarnya, bapaknya tuh udah muntah darah guys. Bapaknya tuh udah, matanya tuh terbelalak ke atas, udah muntah darah, udah ngeluarin darah. Terus perutnya tuh yang kayak langsung, gimana sih, kayak orang nggak makan bertahun-tahun gitu. Mati, orang nggak makan bertahun-tahun. Maksudnya orang nggak makan beberapa hari gitu, bener-bener kayak kalau busung lapar kan perutnya kan gendut gitu ya. Kalau itu tuh perutnya tuh kayak kecil, teplek gitu. Nah, Mbak Win ini bapaknya itu engkong-engkong haji yang katanya perutnya tuh gendut gitu. Kalau sore-sore tuh di luar dia pakai sarung, kipas-kipas, pakai kipas-kipas yang kipas-kipas sate gitu, kipas-kipas anyam, modelnya begitu. Tapi tiba-tiba pada malam itu tuh perutnya tuh bener-bener rata, bener-bener hilang. Terus mukanya tuh langsung kayak kempot, bener-bener kayak dagingnya tuh diambil gitu. Jadi cuman ada tulang sama kulit juga. Kayak lu shock banget gak sih ngelihat yang tadinya tuh orang tua kita tuh sehat-sehat, tiba-tiba tuh langsung yang kayak gitu. Kayak kalau gue sih langsung shock ya. Dan pada saat hari itu juga bapaknya dari Mbak Win ini meninggal guys. Dan keluarga sangat amat sedih. Bahkan ibu dari Mbak Win ini sempat pingsan berkali-kali karena memang tidak menyangka ini bakal terjadi sama si suaminya ini. Karena pagi ke sore ke malam, habis maghrib, habis isya, ya beliau sehat-sehat aja. Tapi pada saat jam 12 malam itu beliau sudah wafat. Akhirnya keesokan harinya ya seperti biasa dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan. Dan udahlah nih, setelah itu ada di hari kedua atau ketiga, kejanggalan nih mulai banyak lagi nih. Jadi di hari ketiga itu kata Mbak Wiwin itu di rumahnya itu kadang ada lipan, bukan lipen. Kalau lipen mah yang dipakai di bibir, lipen. Ini mah lipan. Lipan itu kayak sejenis kelabang luwek gitu, tapi itu gede. Versinya tuh gede banget katanya, dan nggak sewajarnya yang jenisnya tuh kayak gitu. Dan anehnya tuh banyak binatang-binatang yang tadinya nggak pernah ada, tiba-tiba tuh ada. Pokoknya hal-hal aneh itu sering kali terjadi. Sampai pada hari ke-7 hari nih guys, kakaknya dari Mbak Wiwin ini, kakak nomor 4, si cowok kan ya, dia tuh kayak ngeliat sesuatu di dapur di belakang, yang dimana kalau orang zaman dulu tuh kamar mandinya tuh masih ada sumur timbanya gitu guys. Nah di sumur timba itu kakaknya dari Mbak Win ini yang nomor 4 itu ngeliat ada buntelan kayak apa ya, dia bilang tuh jenisnya kayak dibuntel kain warna hitam. Pas dibuka itu isinya kuku-kuku tangan, terus udah gitu ada darah juga, terus udah gitu ada kembang, dan itu baunya tuh busuk banget. Nah kakaknya Mbak Win ini kaget guys, langsung dibuang kayak gitu aja. Tapi dia langsung laporan dulu sama si istrinya kan, karena kan semuanya udah pada keluarga, Mbak Wiwin ini belum berkeluarga. Dia laporan sama istrinya, dia bilang dia ngelihat nemuin bungkusan yang isinya tuh serem gitu loh, ada kuku, terus ada darah, ada juga kembang-kembang gitu. Nah pas disamperin ke belakang itu nggak ada sama sekali guys, hilang gitu. Nah si istrinya ini kan bingung nih, istrinya kan, kata istrinya ini mungkin udah dibuang sama yang lain, coba tanya sama yang lain gitu. Nah kakaknya Mbak Win ini nanya nih sama anak nomor 3, nomor 2, nomor 1, dan katanya mereka pun nggak ngelihat apa-apa gitu, nggak ngerasa ngelihat dan nggak ngebuang apa-apa gitu. Dan akhirnya ya udahlah, didiemin aja, dicuekin aja, dilupain aja, karena kan memang udah nggak ada jenisnya kan. Ya udahlah, akhirnya tidur tuh. Itu kalau nggak salah jam 12 malam juga itu dengar suara, kakaknya dari Mbak Win yang nomor 4 ini dengar suara kayak suara gamelan guys, ting 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 ting, kayak suara gamelan gitulah pokoknya.
Nah dia tuh bingung karena dia tuh nggak pernah ngerasa dengar suara yang aneh kayak gitu loh. Ini siapa gitu yang main gamelan gitu kan. Tapi dia ngehiraukan gitu aja. Kayak ya udahlah, biarin aja gitu. Tiba-tiba tuh dari kamarnya dia tuh kecium wangi gosong. Kayak bener-bener gosong tuh yang di deket hidung banget gitu, nyengat banget gitu, katanya wangi gosong. Terus udah kayak gitu dia keluar kan. Dia takut ibunya atau keluarga yang lain tuh masak kelupaan gitu kan karena kecapean abis pengajian gitu. Nah ternyata tuh nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Nah pas dia balik mau ke kamarnya lagi, dia ngedengar suara deheman, kayak apa ya, kayak suara deheman tapi kayak suara deheman harimau gitu, kayak gitu. Suaranya tuh begitu, katanya itu menggema gitu. Nah dia kan orangnya juga kan agak-agak nggak takut ya, karena dia ngerasa itu rumah gue gitu, dan dari dulu nggak pernah ada cerita apa-apa. Pas dia nengok ke belakang, dia ngelihat di deket sumur timba ada sosok hitam gede, tinggi, matanya merah, terus bercaling. Calingnya tuh bener-bener yang bercaling, ini runcing banget gitu. Posisinya tuh kayak dia lagi duduk, tapi duduknya dia tuh bener-bener setinggi internet gitu. Dan dia tuh ngedem gitu. Itu pas dia lihat tuh kukunya tuh panjang-panjang semua. Gue merinding. Kukunya tuh panjang-panjang semua tuh, hitam, padahal posisi dia tuh lagi jongkok, tapi tuh jongkoknya dia aja sampai setinggi internet gitu. Dan itu serem banget, itu gede banget katanya, jadi kamar mandi aja sampai ketutupan, kata dia ngomong gitu. Teriaklah nih ya, lari lah kita keluar nih, dia sampai kesandung-sandung gitu kan di dalam rumah. Bangunlah nih keluarganya yang lain. Nah terus dia cerita, dia ngeliat sosok itu. Pas dilihat lagi sama keluarga yang lain, nggak ada apa-apa guys, sama sekali nggak ada apa-apa. Udah, kalau halusinasi kali, udah lu capek, lu istirahat aja gitu. Sampai ke besok paginya, ya biasalah gitu kan, kayak pagi-pagi namanya keluarga sibuk nih, bininya ada yang nyari bubur buat suaminya, ada yang nyari nasi uduk, sarapan apa, lontong sayur segala macam, ketoprak gitu kan pamit nih berangkat kerja, anak nomor 4 udah pamit gitu. Udah aktivitas seperti biasanya. Tiba-tiba pas siang itu dapat kabar, katanya beliau ini kecelakaan dan beliau itu meninggal di tempat. Jadi benar-benar udah nggak bisa tertolong katanya. Terus kecelakaannya juga nggak jauh dari rumah, masih deket-deket daerah-daerah Jakarta Selatan lah. Kondisinya sangat memprihatinkan. Kepala dari kakaknya Mbak Win ini tuh katanya sempat terbelah dua. Terus bagian organ tubuhnya juga sebagian ada yang hilang, sampai dikubur pun katanya bagian tubuh yang hilang itu tidak diketemukan. Udah gimana nggak histeris ya seorang istri, pasti histeris banget dengar suaminya kecelakaan, padahal paginya baru dikasih sarapan sama istrinya gitu, baru pamit kerja gitu kan. Ya udahlah, akhirnya itu baru beberapa minggu setelah ayahnya meninggal gitu kan, ya disusul dengan anak yang nomor 4 gitu kan. Nah, setelah itu tuh kayak si Mbak Wiwin tuh ngerasa kayak ada yang janggal gitu. Dia cerita nih sama kakak yang nomor 3. Dia bilang, Bang, waktu Baba sebelum meninggal, Wiwin denger ini, sampai Wiwin ngelihat ini katanya. Tapi respon anak ketiganya ini kayak, apa sih lu, udah sih aneh banget gitu. Tiba-tiba si istrinya dari anak kakaknya Wiwin yang ketiga ini, dia bilang, Bang, katanya, tadi pas saya ke kamar mandi, saya denger ada suara orang nangis katanya. Saya pikir emak nangis. Saya keluar kamar mandi, nggak taunya di sumur timba ada kuntilanak bang, lagi duduk katanya gitu, lagi nangis. Saya shock katanya, akhirnya saya kepleset di kamar mandi, tapi untungnya saya nggak kenapa-napa gitu. Nah anak yang nomor 3 ini tuh kayak ngerasa,
kok aneh ya sekarang rumah gue kok kayak horor gitu ya, rumah gue kok kayaknya serem gitu ya, ada apa gitu. Akhirnya si anak nomor 3 ini mencoba untuk bercerita sama orang luar, bercerita sama ustadz gitu, sampai ustadznya bilang coba ke orang yang lebih paham karena saya nggak mau jadi fitnah, katanya dia ngomong itu. Akhirnya dia ngomong nih sama temannya, terus sama temannya diajakin lah ke rumah kayak orang ngerti gitu, diliatin. Katanya satu keluarga itu kena kayak santet segoro pitu. Gue gak ngerti ya itu santet segoro pitu itu. Santet tuh macem-macem ya jenisnya ya. Gue gak ngerti kak, karena gue baru dengar, benar-benar baru dengar asli itu santet segoro pitu. Itu benar-benar gue baru dengar. Mungkin memang ada ya. Terus sempet gak percaya, anak ketiga ini sempet kayak, kan keluarga gue baik sama orang, keluarga gue nggak pernah julid, keluarga gue nggak pernah punya masalah sama orang, keluarga gue juga nggak pernah iseng, nggak pernah apa sama orang, kok bisa sih gitu kena santet kayak gitu. Tapi si orang pintar ini ngomong, ini bukan dari tetangga dan bukan juga dari orang lain, maksudnya bukan dari orang luar atau saudara, bukan, tapi ini dari orang dalam yang memang ingin memiliki sesuatu yang lebih, dia bilang. Kan kayak masih bertanda tanya gitu kan, kayak apa sih sesuatu yang berlebih itu gitu. Akhirnya ngomong lah nih si paranormal ini, katanya ingin memiliki hak yang berlebih. Contohnya kayak misalnya mungkin ingin dapat warisan yang lebih banyak daripada yang lainnya gitu. Jadi udah dapat clue-nya nih, oh karena warisan gitu kan. Akhirnya pulang nih anak nomor 3, pulang dia bilang nih ke anak nomor 2. Anak nomor 2 kan cowok juga kan. Dia bilang ke saudaranya, mungkin dia nggak mau bilang ke anak nomor pertama karena anak pertama itu kan perempuan. Jadi dia nggak mau ngomong gitu. Jadi kayak dia lebih enjoy mau ngomong mungkin sama cowok sama cowok lah ibarat katanya. Nah dia ngomong dah tuh, bang gitu, dia cerita apa adanya. Abang itu sempat kayak, masa sih gitu kan, iya kata dia ngomong itu. Dan cara satu-satunya tuh buat kita nggak kena, kita harus pergi dari rumah itu, karena kalau kita tetap ada di rumah itu kita bakalan habis, dia bilang. Tapi si anak nomor 2 ini kayak ngerasa, apa lu mau nyingkirin gue gitu kan, gue pergi terus lu balik lagi ke sini dengan alasan apalah gitu. Jadi pikirannya tuh benar-benar kayak di mainin gitu. Sampai dia bilang, lu yakin lu mau pergi dari rumah, kasihan emak lah sendirian ini, masih ada anak perempuannya, gue gak mau mati konyol, kata dia ngomong gitu. Akhirnya dia ceritakan kayak, lu tau gak sih si D aja meninggalnya karena ngelihat ini. Istrinya tuh sampai bilang, sampai cerita, kita aja yang nggak paham gitu. Akhirnya anak yang nomor 3 nih benar-benar cabut nih besoknya. Dia izin sama nyokapnya, dia bilang katanya untuk sementara mau tinggal di rumah mertuanya gitu, karena mertuanya ini katanya pengen kumpul bareng sama anaknya, dia bilangnya kayak gitu. Tapi ya orang tuanya ya udah nggak apa-apa tong gitu, ntar balik lagi ya ke sini gitu. Iya mak, nanti saya balik lagi ke sini, nanti saya kapan-kapan main-main ke sini mak, kata dia ngomong gitu ngelihat emak gitu kan. Cabut dah nih anak yang nomor 3, sisa si Wiwin anak yang kedua sama anak yang pertama. Nah keanehan itu terus terjadi gitu, sampai pada akhirnya tuh anak yang nomor 2 katanya nih, kan dia kebangun karena panas, dia duduk nih di teras depan rumah. Nah terus pas dia duduk di teras, dia ngelihat sosok permen subus alias poci alias pocong itu ada di pojokan di taman dia. Tapi tuh pocongnya itu bukan jenisnya, kita nggak nyebut itu setan dari almarhum bapaknya ya, tapi pocong itu wujudnya tuh benar-benar wujud bapaknya. Dan pocong itu bilang, pergi lu dari rumah sini, jangan lu tinggal di sini,
kalau lu mau selamat. Itu ngomong kayak gitu. Dia tuh langsung kayak babak, dia langsung ngomong gitu, dan itu tuh pocongnya tuh langsung hilang. Nah, kita nggak tahu itu pasti jin gitu kan, karena sesungguhnya orang meninggal itu tidak akan pernah bisa bergentayangan, tidak akan pernah menjadi setan, karena seutuhnya roh itu milik yang maha kuasa. Jasadnya udah dikubur, mungkin itu cuman jin yang mengaku-ngaku gitu, menyerupai lah iblis apa segala macem. Sampai dia tuh nangis, dia tuh kayak teringat juga sama cerita adiknya yang nomor 3 nih. Apa iya ya gue pergi dari sini ya gitu kan, apa iya ya, apa bener ya. Akhirnya dia masuk ke dalam, dia ngomong lah sama istrinya. Nah istrinya kebetulan nih orangnya yang penakut lah ibarat katanya. Terus istrinya tuh yang langsung ngerengek, langsung minta, udah bang besok kita udah gak usah tinggal di sini lagi gitu, udah kita tinggal di rumah emak kita aja, maksudnya orang tua dari si ceweknya gitu. Tapi si suaminya itu, anak nomor 3-nya ini, dari kakaknya bawain yang nomor 3 ini kayak masih nggak percaya gitu loh. Ya udahlah, keesokan harinya dia temuin lah tuh adik yang nomor 3. Dia bilang katanya, lu tahu cerita ini dari mana gitu, lu tanya siapa gitu. Nah akhirnya adik yang nomor 3 ini ngomong, wah datang ke rumah orang pinter lah, dia bilang, gue diceritain begini, coba ajak gue ke sono, gue pengen tahu, gue pengen denger gitu. Diajaklah nih ke rumah orang pintar ini, dan omongannya sama persis. Ada seseorang yang memang dari luar gitu kan, tapi masih ada di ruang lingkup itu, ingin memiliki hak yang berlebih katanya. Contohnya kayak warisan, dia bilang gitu. Akhirnya anak yang nomor 2 ini kan kayak, udahlah gue cabut aja kali ya, gue kayak ambil aman juga nih, kayak anak nomor 3, gue juga gak mau mati konyol, aneh. Udah akhirnya pulang dari rumah orang pinter, dia bergegas lah gitu, dia izin, dia pamit sama orang tuanya, dia pamit, dia izin lah gitu, dia mau tinggal di rumah mertuanya. Terus kata orang tuanya, kenapa sih dadakan banget gitu, adek lu baru pergi gitu kan kemarin, masa sekarang lu mau pergi lagi ninggalin emak gitu. Ya mak, katanya emak kan ada Wiwin, ada si A gitu. Ya udah katanya, tapi lu kesini tengok-tengok emak, dia bilang. Iya mak, nanti saya kesini nengok-nengok emak, setiap hari saya kesini gitu. Dan Wiwin tuh ditinggal kakak nomor 3, nomor 2 tuh sedih, dia bilang, karena posisinya di situ kan dia belum menikah, dia sendiri gitu loh. Terus dia tuh sama kakak yang pertama, yang perempuan ini kurang begitu akur, kurang begitu akrab gitu loh. Karena si Wiwin ini kan sibuk ngurusin orang tuanya, sibuk ngurusin ibunya. Nah kakak yang pertama ini kan orangnya bergaul kan, pergi kemana-mana, bergaul lah, ibarat katanya pulang ke rumah larut malam, cuman istirahat, besoknya udah ngayeng lagi. Jadi kayak orang-orang sibuk lah gitu, sibuk ngayeng gitu, sibuk yang nggak penting, nggak pugu gitu. Nah akhirnya si Wiwin bilang, abang datang-datang ya ke sini katanya, tengokin Wiwin, tengokin emak, Wiwin pasti kehilangan banget, dia bilang gitu. Iya, katanya ngomong kayak gitu nih, iya gue pasti bakal datang ke sini gitu. Nah keesokan harinya dapat berapa bulan, si kakak yang nomor pertama nih itu ngerasa kayak seneng gitu, kayak akhirnya dia ngomong gitu doang. Terus dia ngomong ini, apaan po, akhirnya apa po, kata Wiwin gitu. Apa-apa gitu, lu kagak mau pergi juga dari sini katanya, lu ikutin dah sono abang lu katanya, jadi enak gue tinggal di sini gitu. Tapi si Wiwin gak gubris omongan kakaknya, karena emang kakaknya kalau ngomong suka berucap-ucap katanya gitu kan. Nah, udahlah akhirnya si Wiwin diem aja gitu. Nah yang namanya Wiwin pada saat itu masih remaja, masih ya kayak orang, Wiwin tuh sosok orang yang kehilangan sosok seorang ayah. Wiwin tuh orang yang kehilangan sosok seseorang kakak laki-laki, ibarat katanya. Dia punya kakak perempuan, tapi kakak perempuannya itu tidak peduli dengan keadaan dia, tidak peduli dengan dia mau kayak gimana, itu benar-benar nggak peduli gitu. Nah sementara dia ini remaja yang emang butuh support dari dalam gitu kan, dari keluarga, untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar dari pergaulan lah, ibarat katanya. Kayak kita aja nih punya keluarga,
jangan pacaran dulu, ntar lu begini gitu kan. Lu jangan keluar malam mulu, ntar lu begini gitu. Jadi tuh Wiwin tuh kehilangan semuanya gitu. Jadi dia jalan sejalan-jalannya. Alhasil Wiwin ini tiba-tiba mengalami musibah yang memang dia bilang ya dia juga nggak tahu gitu loh, dia harus bersedih atau memang dia harus bahagia atau memang dia harus gimana, dia tuh bingung pada saat itu. Wiwin itu hamil guys, hamilnya bukan sama satu orang, dia bilang. Mungkin Wiwin itu mencari sosok orang yang memang menyayangi dia, tapi sosok orang itu bukannya malah menyayangi tapi malah memanfaatkan keadaan gitu. Akhirnya si Wiwin ini sampai hamil, nggak ada suaminya, sampai akhirnya dia melahirkan anaknya pun sendiri guys. Sedih ya guys, jadi Wiwin itu kayak sedih banget gitu. Gue kayak ngerasa banget jadi Wiwin tuh kayak perih banget gitu lihat ya. Gue pengen nangis jadinya. Sampai Wiwin lahir punya anak, katanya ibunya Wiwin ini sakit-sakitan terus, yang dimana uang ibunya yang tadinya dikumpulin buat pergi haji lagi sama suaminya itu kan yang udah almarhum harus terkuras dan harus berobat terus gitu. Ibunya tuh sakit kalau siang, pagi, sore gitulah ibarat katanya. Itu sehat-sehat aja guys. Tapi menjelang malam, selepas maghrib itu ada aja yang dirasa. Dibilang kakinya panas kayak dibakar, terus dibilang juga dadanya tuh kayak ditindihin batu gitu, terus perutnya tuh katanya apa ya, ditiup gas apa-apa gitu. Tapi emang kata Wiwin tuh benar gitu. Kalau emaknya ngerintih tuh ya kayak, Win, kaki emak panas banget neng, misalnya gitu. Itu tuh dipegang bener-bener kakinya tuh panas katanya. Itu pernah ya sesekali Wiwin itu ngasih kain yang udah dilapisin air gitu, dikasih ke kakinya tuh ngebul guys, ngebul. Berarti segitu panasnya kan, bener-bener panas kan gitu. Kayak ya Allah mak sakit apa sih mak gitu. Perutnya tuh yang tiba-tiba tuh bisa kayak orang hamil 9 bulan, terus tiba-tiba bisa langsung kempes lagi. Itu setiap hari kayak gitu. Wiwin sering kali ngomong ke kakaknya, ke abang-abangnya gitu. Cuman kan karena keterbatasan ekonomi, jadi kan kayak abangnya ya kalau duit emak udah habis ya mau gimana gitu kan, berobat ya udah, kesana kesini ya udah gitu. Akhirnya Wiwin cuma bilang, coba bang ajak emak ke orang ngerti, kali aja ada jalan alternatif lain gitu. Pada saat itu yang kepikiran sama kakaknya yang nomor 2 dan nomor 3 ini cuman paranormal yang waktu itu ngomong kakaknya tuh suruh pergi dari rumah itu. Tiba-tiba kepikiran paranormal itu datanglah, dibawa nih orang tuanya Wiwin gitu. Dan akhirnya ngomonglah nih apa adanya. Dan ternyata benar, ternyata orang tuanya Wiwin itu kena santet guys, alias kena guna-guna, kena teluh. Dan kan udah bingung nih ya dari mana gitu loh, udah di sekarang to the point aja dari siapa gitu ya. Ternyata santet itu kiriman dari suaminya kakaknya Wiwin yang pertama, suaminya kakaknya Wiwin yang perempuan itu guys. Dan itu katanya kenapa dia memilih santet itu, karena ingin membuat semua yang ada itu kalau bisa tuh nggak ada. Kalau bisa tuh katanya meninggal, biar harta bendanya jatuh ke tangan istrinya dan hidupnya dia senang. Mohon maaf nih guys ya. Kakak pertamanya Wiwin ini, suaminya itu kerjaannya juga nggak jelas gitu loh. Nah akhirnya mau marah, tapi gimana ya namanya kalau udah kayak gitu kan nggak ada bukti. Iya kan, itu kan semua cuman keluar dari kata-kata doang, nggak ada bukti sama sekali, nggak ada bukti yang konkret gitu ya, nggak ada bukti yang jelas gitu kan. Jadi kayak bingung gitu loh, kakak-kakaknya Win tuh bingung tuh harus kayak gimana. Terus bisa disembuhin nggak? Ternyata tuh udah nggak bisa disembuhin guys. Itu tuh sudah bener-bener
dibeli nyawanya itu, dibeli dan tinggal menunggu aja katanya gitu. Percuma diobatin kesana kesini juga katanya emang nggak bakalan bisa sembuh karena emang belinya tuh nyawa, dia bilang. Ya gimana ya, tapi Wiwin ini tetap orang yang nggak putus asa gitu. Udah pokoknya mah harus berobat, harus sembuh gitu. Dibawa kemana-mana tetap aja jawabannya sama. Dibawa ke rumah sakit nggak ada penyakit, dibawa ke klinik nggak ada penyakit, sehat semuanya, tes cek lab apa segala macam itu sehat semuanya. Dibawa ke orang pinter jawabannya sama semua, tinggal nunggu katanya gitu. Jadi kayak orang tuanya Wiwin juga kayak stres gitu loh, kayak gue ini sakit gini gue tinggal nunggu mati ya, gue sakit kayak gini gue dikerjain orang gue tinggal nunggu mati ya, ya Allah gue tinggal menunggu ajal doang ngejemput gue gitu kan. Orang tuanya gemuk ya, itu sampai benar-benar kurus guys, berlangsung 40 hari kalau nggak salah. 40 hari ibunya Mbak Win ini akhirnya meninggal juga guys, nggak kuat. Akhirnya kan di keluarga itu tinggal Wiwin, kakaknya sama abang-abangnya kan. Abangnya udah nggak mau lagi tuh datang ke rumah itu. Dan Wiwin juga menyimpan dan mengubur semua kenangan yang tadinya keluarganya harmonis, ada ayah, ada ibunya, keluarganya di situ semua, lebaran, jalan-jalan, segala macam semuanya di situ. Tiba-tiba di tahun itu semuanya musnah, semuanya hilang. Dia pun tertipu sama rayuan manis buaya-buaya darat sampai akhirnya dia tuh hamil dan melahirkan anak tanpa ayah gitu. Akhirnya Wiwin mencoba untuk cabut lah, gue tinggal di rumah saudara gue yang lain aja gitu. Akhirnya Wiwin cabut dari situ. Itu tinggal anak pertamanya sama suaminya doang di rumah itu. Dan akhirnya rumah itu terjual. Gue nggak tahu nominalnya berapa, Wiwin pun nggak dikasih tahu karena memang nggak dikasih pula uangnya. Terus anak kedua, anak ketiga pun tidak meminta sama sekali, sepeser pun tidak meminta karena takut gitu loh, takut kayak yang lain gitu. Akhirnya terjual semua rumahnya, tanahnya semua terjual, keluarganya jadi juga udah pecah kemana-mana, udah nggak ngerti, tinggal Wiwin pun tinggal di rumah saudaranya gitu, yang ngurusin saudaranya, makan seketemunya gitu. Dan anaknya Wiwin pun juga jadi, mohon maaf, anak yang berkebutuhan khusus gitu kan. Udah rumah itu dijual, tanah itu dijual, ya balik lagi guys, yang namanya tanah bukan haknya, tanah warisan yang memang sepenuhnya tidak diberikan untuk dia makan sendiri. Akhirnya dia mengalami nasib yang sangat naas guys, yang dimana si anaknya ini, dia kan punya anak nih, anaknya itu mati tenggelam pada saat pulang sekolah. Terus si suaminya pun sekarang katanya tuh kakinya cuma sebelah karena kecelakaan dan harus diamputasi. Dan sekarang istrinya itu kerjaannya open BO guys, alias wanita sewaan. Bener kan kata gue, kalau emang harta benda bukan miliknya, bukan haknya dimilikin, lu nggak bakalan kaya hidup lu nggak bakalan seneng hidup lu ngerasa lu tuh kayak gue bakalan punya banyak uang, gue bisa kemana-mana, gue hedon ibarat katanya. Tapi enggak guys, itu tuh malah menyengsarakan lu karena lu tuh memakan hak yang bukan hak lu dan bukan punya lu gitu. Dan akhirnya kehidupan lu juga merana, lebih merana dari keluarga lu yang emang lu ambil haknya, lu makan haknya. Itu baru di dunia ya guys, itu baru di dunia. Gimana lu ntar di akhirat, lu udah bikin meninggoy bapak lu, mak lu, keluarga lu, adek lu, ya kan? Udah deh lu tempatnya itu di neraka jahanam kerak bumi, lu tahu kan? Cocok banget buat lu. Cerita kali ini tuh benar-benar menurut gue tuh ada gemes, sedih, serem gitu, tapi endingnya sesuai kemauan netizen sih, pokoknya sengsara gitu. Aduh buat Mbak Win, ya Allah,
Mbak kuat banget sih Mbak. Ya Allah, Mbak semoga Mbak Wiwin sehat-sehat terus sama anaknya. Insya Allah anaknya kelak suatu saat akan bisa membawa Mbak Wiwin ke arah yang lebih baik lagi kehidupannya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya guys, cukup sampai sini cerita gue kali ini. Dan buat kalian nih yang punya pengalaman dan cerita horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram Maya Marissa itu aja udah, atau boleh banget kirim WhatsApp kalian ke nomor WhatsApp yang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.